yang telah hadir di meeting pada pagi hari ini, Kamis 25 Maret 2021 untuk menghadiri kegiatan Jam Pimpinan yang kita kemas dalam program Becik Ngantor. Bea Cukai Cikarang ngobrol bareng Kepala Kantor. Bapak Ibu sekalian, saya Reni yang akan bertugas sebagai MC pada pagi hari ini. Untuk itu, izinkanlah saya terlebih dahulu menyapa Bapak Ibu yang sudah tergabung di Zoom meeting kita hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Amin. Namun sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dan tetap hikmat mengikuti rangkaian acara walaupun dilaksanakan secara daring. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan ketentuan terkait kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan dapat menyalakan video selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, Bapak Ibu diharapkan mengganti nama dengan format nomor urut, underscore nama lengkap. Dan yang terakhir, Bapak Ibu diharapkan dapat mengikuti acara sampai dengan selesai. Baik, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat PLT Kepala Kantor Bea Cukai Cikarang, Bapak Nasrul Fatah. Yang kami hormati para pejabat eselon 4, pemeriksa Bea Cukai Muda, pemeriksa Bea Cukai Pertama, serta para pegawai di lingkungan Kantor Bea Cukai Cikarang. Puji syukur marilah kita limpah curahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah kita dapat berkumpul dalam kegiatan Becik Kantor Bea Cukai Cikarang ngobrol bareng Kepala Kantor dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa untuk kelancaran acara pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, jam pimpinan yang kita kemas dengan program Becik Kantor atau Bea Cukai Cikarang ngobrol bareng Kepala Kantor adalah forum yang dikhususkan untuk pimpinan sebagai media dialog antara pimpinan dengan anggota secara langsung. Sebagai sarana menyampaikan informasi penting dari pimpinan supaya dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai. Sebagai media untuk menampung aspirasi, masukan pegawai untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, serta untuk memompa semangat anggota agar terus melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Selanjutnya, marilah kita simak arahan dari PLT Kepala KPPBC TMP Cikarang. Kepada Bapak Nasrul Fatah, kami silakan. Terima kasih Mbak Reni, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa. Sampai dengan saat ini kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Adapun beberapa teman kita ada yang sedang diberikan sakit, ya insya Allah segera sembuh. Kemudian sholawat dan salam mari kita panjatkan, mari kita agungkan untuk Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Pak Catur, saya rasa ini formatnya lebih santai Pak Catur ya. Siap Pak. Santai aja ya ngobrol Santai Pak Pak, Catur kita Pak. Ya siap. Rekan-rekan sekalian. Iya betul. Sebenarnya forum-forum seperti ini saya sangat harapkan di Bea Cukai Cikarang ini. Yang selama ini saya mohon maaf sebelumnya belum sempat bertemu dengan rekan-rekan sekalian ya karena kondisi pandemi yang masih mendera kita. Dengan terpaksa mungkin
ya forum seperti inilah yang bisa kita lakukan untuk saya bertemu dan menyapa rekan-rekan sekalian. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang selama ini tugasnya di luar ya, masih di lapangan, belum pernah ketemu saya. Nah, inilah saya, Muhammad Nasrul Fattah, yang biasa dipanggil Helip sebagai PLT Kepala Kantor Cikarang. Rekan-rekan sekalian, di forum ini saya ingin sekali menyampaikan beberapa hal yang saya rasa perlu saya teruskan, informasi ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang pertama adalah seperti kita tahu kemarin ada rapat kerja wilayah Bea Cukai Jawa Barat yang di kantor Bea Cukai Bekasi. Di situ perlu saya sampaikan salam dari pimpinan kita di kantor wilayah, yaitu Pak Kepala Kantor Wilayah, Pak Saiful Nasution, kepada rekan-rekan sekalian. Beliau harapkan kita untuk tetap menjaga semangat dan giroh kita untuk melaksanakan tugas sehari-hari di dalam kondisi yang serba terbatas ini. Dan yang paling penting beliau sampaikan, seperti juga pimpinan-pimpinan kita yang lain juga pasti menyampaikan, bahwa integritas itu adalah identitas, seperti yang disampaikan oleh pimpinan pusat. Sebenarnya memang masa-masa sekarang ini, kalau kemarin saat-saat kemarin Bapak Dirjen kita yang sekarang jadi Bapak Sekjen itu selalu menyampaikan bahwa bukan lagi masanya untuk membahas integritas ini, karena integritas itu sudah menyatu, istilahnya itu sudah mendarah daging di kita semua. Tetapi memang dalam pelaksanaan di lapangan tentu masih ada satu dan dua hal yang kejadian tidak kita harapkan. Jadi apapun pasti selalu harus kita dengungkan, kita sampaikan, supaya kita ini ada teringat terus gitu. Jadi seperti misalnya lagu Indonesia Raya, lagu Mars Bea Cukai itu kalau terus-terusan didengungkan memang jadi ada di kepala kita. Begitu juga dengan integritas ini. Saya pun perlu juga untuk selalu, saya sebagai pribadi, sebagai kepala kantor pun juga perlu selalu untuk diingatkan dalam hal ini. Kemarin juga kepala kantor wilayah menyampaikan itu berulang-ulang. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa kantor kita ini tahun ini sedang ikut di dalam program wilayah bebas dari korupsi, yaitu WBK, yang mana tahun lalu kita gagal. Saya rasa kegagalan ini perlu untuk menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Jadi mau tidak mau sudah wajib hukumnya untuk tahun ini kita wajib untuk meraih predikat WBK tersebut. Yang dalam hal ini kita sudah membuat panitia ya Pak Catur ya. Membuat panitia di kantor sekarang ini. Ketuanya Pak Wisnu dan sekretariatnya kebetulan langsung ditangani oleh Pak Catur. Di WBK ini saya ingin mengingatkan bahwa erat sekali kaitannya dengan pelayanan. Jadi
mohon kepada rekan-rekan, ini saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri, untuk selalu mengutamakan yang namanya pelayanan. Bukan berarti melupakan pengawasan ya. Saya rasa kalau pengawasan Pak Erwin sudah luar biasa itu. Pak Erwin dan jajaran sudah selalu melakukan pengawasan yang efektif juga melalui cyber, melalui apapun media apapun dia lakukan. Nah, kita yang pelayanan juga harus senantiasa mengingatkan. Contoh aja, contoh kecil. Kemarin sore saya agak kaget gitu. Kemarin siang saya turun ke lobi tempat pelayanan kita. Itu saya temui beberapa orang pengguna jasa yang sedang menunggu tanpa ada dari kita yang melayani. Wah, itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan untuk kantor yang sedang berproses memperoleh predikat BPK. Itu benar-benar tidak boleh terjadi hal seperti itu. Jadi pengguna jasa ini menunggu dan sekedar menunggu tanpa ada petugas yang menangani, apalagi tanpa ada petugas yang nyamperin, yang nanyain, yang ngajak ngobrol itu tidak ada. Nah, ini tolong rekan-rekan sekalian yang terkait untuk untuk dievaluasi pelayanan kita, terutama pelayanan di front desk. Karena kalau beberapa saat yang lalu pada saat pandemi itu kan pelayanan kita ada di pos satpam, yang ini juga kita curigai, kita perkirakan hal inilah salah satu titik yang menjadikan kita lepas gelar BPK-nya kemarin. Makanya pelayanan kita tarik ke dalam dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tetapi jangan lengah dengan ditariknya pelayanan langsung ke dalam oleh pegawai. Nah, disitulah kita tetap lebih meningkatkan pelayanan kita terhadap pengguna jasa. Kemudian mengenai kehadiran kita secara fisik. Dalam hal ini maksud saya WFH, WFO. Terus terang saya agak sedikit kaget gitu ya pada saat masuk di kantor ini di pertama kali, karena saya terbiasa di Kanwil gitu ya. Kantor ini sepi sekali gitu. Nah, saya sampaikan kepada Pak Bobi KSBU untuk lebih menjamin kesehatan kita yang ada di kantor ini. Dan itu sebenarnya berdasarkan data, kita lihat bahwa proses penularan, mungkin ada beberapa teman yang mendapat penularan penyakit ini. Kalau kita lihat data, prosesnya kebanyakan sebagian besar itu ada di luar kantor sebenarnya justru. Jadi ya. Oh ya, sorry. Jadi maksud saya, tolong ayolah kita bersama-sama tidak menjadikan WFH, WFO ini satu kesempatan untuk memanfaatkan ini untuk bersantai gitu lah. Jadi ayolah kita sama-sama gitu
menjalankan WFH, WFO ini sesuai ketentuan. Saya bukan berarti itu seperti mungkin ada satker yang tidak ada WFO, tidak ada WFH, ayo semua masuk kantor. Saya juga tidak pengen seperti itu. Mari kita sama-sama menjalankan ketentuan yang sudah ditentukan dari pusat. Jadi pada saat WFO, saya harap rekan-rekan juga dengan sepenuh hati menjalankan WFO-nya dengan baik benar. Begitu juga pada saat sedang kebagian WFH. Yang WFH mungkin saya kalau salah diingatkan ya Pak Catur ya. Setahu saya kalau di WFH itu harus on call juga. Sewaktu-waktu pimpinan memerlukan itu siap untuk datang ke kantor. Dan pada saat WFH juga itu juga bukan berarti kita itu tidak kerja gitu. Sama-sama kerja, cuman posisinya ada di rumah. Dan sebenarnya kemarin saya sudah dapat contoh yang baik tentang ini. Kebetulan 2 hari yang lalu saya sedang ada perlu dengan rekan-rekan perbendaharaan. Saya waktu itu komunikasi dengan Mbak Dini yang kebetulan sedang WFH dan dia dengan sigap melakukan apa yang saya perlukan dan dengan sigap, oke Pak, saya langsung ke kantor sekarang. Nah, itulah contoh menurut saya contoh yang baik. Jadi rekan-rekan sekalian yang lain, saya harapkan berlaku juga seperti itu. Saya sama juga. Ini kan berlaku buat kita semua. Sama juga dengan saya. Sewaktu-waktu Pak Kanwil panggil, saya juga langsung meluncur juga. Jadi mari kita sama-sama menyikapi masa-masa pandemi ini dengan apa ya, tetap semangat gitu. Semua untuk kantor kita tercinta ini gitu. Nah, berikutnya kembali juga tetap masih di masalah kepegawaian. Kemarin saya sudah rundingan diskusi dengan Pak Catur dalam hal ini Kepala Seksi KI untuk kita berlakukan pekan disiplin. Ya, Pak Catur ya? Begitu ya Pak Catur ya? Kita berlakukan pekan disiplin di Bea Cukai Cikarang ini. Jadi juga nanti saya harap mari kita laksanakan itu dengan benar-benar gitu. Maksud saya tidak hanya sekedar seremonial. Kalau memang kita dituntut disiplin ya ayolah disiplin karena semua berawal dari sini. Mulai dari mungkin nanti Pak Catur mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki lah nanti akan Pak Catur dan jajaran akan perhatikan. Ya, jadi tapi saya rasa ini bukan sesuatu yang menakutkan atau enggak lah. Ya Pak Catur ya. Jadi KI pasti akan melaksanakannya juga dengan sesuai ketentuan saja gitu. Ketentuannya seperti apa? Apakah memang wajib pakai bivak lah atau memang harus pakai secara ketentuan seragam harus sepatu hitam bertali, ya kan seperti itu. Jadi ya cobalah, mari kita kembali jadi pegawai bea cukai yang berintegritas, disiplin, dan ya menjalankan semua sesuai dengan ketentuan yang memang sudah digariskan, begitu saja. Nah, dan yang terakhir saya rasa ini mengenai
yang ingin saya sampaikan ini mengenai pengendalian intern kita. Pengendalian intern kita. Ini memang sudah ditentukan bahwa di kita ini, di institusi kita ini selalu mengandalkan 3 line of defense. Yaitu yang pertama di unit organisasi kita, kemudian di unit KI, di line selanjutnya, di UKI, unit KI, dan line selanjutnya adalah Itjen. Maka mari kita di setiap lini ini kita benar-benar kita jalankan dengan baik. Jadi saya yang kebetulan ditunjuk sebagai PLT Kepala Kantor, turun ke seksi, turun ke Kasubsi dulu, yang sekarang namanya jabatan fungsional, kemudian turun ke rekan-rekan pelaksana, pemeriksa pelaksana. Nah, itu mari kita saling gitu loh. Saling menguatkan, saling kontrol, saling cek. Kalau ada yang tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan, saling mengingatkan. Pak Kepala Sesi KI mungkin juga bisa mengingatkan ke rekan-rekan sekalian, mengingatkan ke saya sebagai pimpinan. Karena seperti yang seringkali saya sampaikan di forum kalau kita sedang di KO, menurut saya gitu, itu KI itu, unit KI itu harusnya hadir di setiap kegiatan kantor. Baik itu yang mengadakan kegiatan itu, mau unit kedua, mau pabeanan, mau apa, KI itu hadir gitu, hadir di semuanya. Memantau, melihat gitu, sehingga semuanya itu bisa berjalan di atas rel yang ditentukan gitu loh. Jadi enak, jadi nggak sempat kebablasan. Kalau KI mungkin ya namanya kita kan pernah juga lupa khilaf ya. Kalau dibiarkan kan melencengnya terlalu jauh, nanti bawanya kembali itu susah kalau sudah terlalu jauh. Kalau baru mungkin ada tanda-tanda diingatkan, nah dia bisa balik lagi ke yang benar. Itu saja sih. Intinya saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian ini untuk membawa kantor kita ini untuk tujuan jangka pendeknya, tujuan di akhir tahunnya, yaitu meraih predikat IPK yang selama ini kita gaung-gaungkan terus, dan tujuan panjangnya ya menjadikan kantor Cikarang ini sesuai dengan slogan yang selalu disebut-sebut adalah satu keluarga. Bagaimana kantor Cikarang ini kita nyaman, kita senang di sini ini, kita selalu bersyukur karena apa ya? Kurang syukur apa lagi kita ini? Terutama saya sampaikan ini kepada buat adik-adik yang masih muda-muda inilah, Reni dan teman-teman ini kan masih sangat muda ini, seumuran anak-anak saya ini. Untuk kalian-kalian itu, ya saya juga sih, apa yang negara berikan buat kita, apa yang institusi berikan buat kita tuh sudah sangat berlebih kalau menurut saya, sangat berlebih sudah. Kita kemarin barusan dapat tukin berapa, kalau kita kerja di swasta masih belum tentu seperti itu, kecuali untuk posisi-posisi tertentu yang hanya sedikit orang gitu. Jadi rasanya sangat pantas kalau kita ini bersyukur, selalu bersyukur dan mewujudkannya itu dalam hal ya kita kerja dengan ikhlas untuk institusi gitu. Nah, jangka panjangnya saya ingin mengajak seperti itu. Mari kita kerja di Cikarang ini dengan nyaman, dengan enak, dan memberikan hasil-hasil yang positif.
seperti sering juga disampaikan oleh senior kita tuh Pak Eko, Kepala Seksi PLI itu, ya marilah kita Bea Cukai Cikarang itu rumah kita gitu. Ya mari kita bikin yang nyaman, bikin yang kita kerja bisa dengan sepenuh hati gitu. Nah, seperti itulah. Setuju saya dengan apa yang beliau sampaikan itu gitu. Nah, saya harap juga rekan-rekan sekalian aktif gitu, aktif dalam arti memberikan masukan-masukan yang memang dirasa perlu. Seperti yang selama ini saya selalu jalin komunikasi sih dengan rekan-rekan sekalian. Ya kalau saat ini masih terbatas kepada para kepala seksi dan rekan-rekan yang mungkin saya sudah kenal secara pribadi sih. Jadi komunikasi itu lancar dan masukan-masukan apa yang diberikan kepada saya juga alhamdulillah baik. Sebelum melanjutkan saya mau tanya Pak Catur. Pak Catur, ini apa rekan-rekan PM kita juga ikut Pak Catur? Enggak, Pak. Ini hanya pegawai, Pak. Oh, enggak ya? Ya, oh ya. Iya, siap. Maaf. Ya. Ya mungkin pada Pak Boni ya khususnya Pak KSBU ini yang langsung memang tugasnya membawahi rekan-rekan para PPN-PM ini mungkin bisa secara apa itu terjadwal bisa diajak rekan-rekan untuk ya komunikasi menjalin rasa seperti ini untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi goal dari kantor ini sehingga bisa sama-sama kita laksanakan. Siap, Pak. Saya rasa dari saya supaya tidak searah terus, saya juga nggak enak ini kalau ngomong sendiri begini kayak dosen. Padahal ada Pak dosen di sini, Pak Bang Pontas itu Pak dosen itu. Mungkin dari rekan-rekan ini namanya dialog ya. Monggo kita saling mengisi, saling mengingatkan, saling memberikan informasi. Monggo saja silakan. Saya kembalikan kepada Mbak Reni dulu deh. Silakan Mbak Reni sebagai MC untuk bapak-bapak dan ibu yang lain mungkin mau ini silakan. Suaranya kecil sekali Mbak Reni. Masih kecil. Tapi nggak apa-apa, tadi disampaikan ke Mbak Reni, baik Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan secara langsung kepada kepala kantor, gitu ya Pak ya. Dengar ya kok. Ya silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan kepada kepala kantor. Mungkin teman-teman yang jarang ketemu nih loh, kalau yang sering ketemu mungkin inilah, yang jarang-jarang ketemu ini monggo lah. Saya juga masih banyak yang belum masih banyak yang belum kenal langsung gitu. Supaya kenal, mohon dinyalakan videonya yang belum nyala, biar Bapak Kepala Kantor juga bisa melihat satu-satu gitu. Ini lagi saya urut, saya lihat satu-satu. Atau bila belum ada, saya tambahkan sedikit ya Pak ya. Izin. Siap. Ya. Nah, terima kasih Pak Kepala sudah menyampaikan apa-apa yang mungkin menjadi penguatan bagi kami. Tadi misalkan tentang WFH, WFO ya, dan kaitannya dengan pekan disiplin. Insya Allah pekan
awal April lah ya, awal April kita akan pekan disiplin. Ya. Nah, di sebelum pekan disiplin nanti memang sudah kami susun semacam aturan main dari pekan disiplin. Ya, jadi apa saja yang kalau Pak Kepala Kantor tadi mengatakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu kalau yang WFO ya. Kalau yang WFH saja tadi benar bahwasanya WFH kita juga harus standby. Artinya nanti pegawai KI akan memilih secara acak Bapak Ibu sekalian yang akan dihubungi dan ya harus menanggapi paling tidak ya maksimal kalau saya kira 1 jam ya, saya kira 1 jam setelah dihubungi itu, katakanlah di telepon nggak ngangkat misalkan, tapi 1 jam kemudian menghubungi atau WA seperti itu. Nah, sehingga memang oh iya si teman kita ini memang standby seperti itu ya. Nah, kemudian ada kabar juga Bapak Ibu sekalian tentang WFH ini khususnya bagi teman-teman yang di Hanggar. Ada surat dari Kanwil yang menyatakan bahwasanya untuk data sering yang Bapak Ibu terima yang di Hanggar ini nggak dibayarkan ya kalau WFH itu nggak dapat data sering kayak gitu ya. Ini mungkin sudah dilaksanakan sih menurut saya karena sudah sejak tahun lalu seperti itu ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, insya Allah pekan depan kita akan kedatangan tamu, yaitu Pak Direktur Kepatuhan Internal. Pak Direktur Kepatuhan Internal akan memberikan bintal kepada kita. Beliau adalah pembina dari pembinaan mental ya, tim pembinaan mental ya, tim pembinaan mental pusat, beliau yang menjadi pembinanya. Kalau ketuanya Pak Abdul Karim, karena memang menyebut jabatan ya, Kasubdit Tegahan itu selalu menjadi ketua tim pembinaan mental nasional seperti itu ya. Insya Allah tanggal 31 nanti kita akan mendapatkan arahan dari Pak Direktur Kepatuhan Internal. Ya mungkin bersamaan dengan bintang Bandung ya, Zaidul Akbar itu Pak Dokter dokter bukan sih? Ya pokoknya itulah yang berada di bidang kesehatan begitu ya, Zaidul Akbar. Tapi kan untuk BC Bandung itu mengatakan kalau yang Bandung lewat Zoom, yang lainnya lewat YouTube begitu ya. Jadi bisa kita tonton kemudian insya Allah yang Bandung. Kalau yang keinginan seperti itu. Yang terakhir tentang penguatan pengendalian internal, sebagaimana dikatakan oleh Pak Kepala Kantor tadi. Ada lini 1, lini 2, lini 3 ya. Saya kira yang memang harus diperkuat adalah lini 1. Lini 1 yaitu atasan langsung. Karena itu saya mengharapkan Bapak Ibu yang di sini untuk ya memperkuat itu. Artinya lebih sering diberikan semacam briefing atau bintal kepada bawahannya masing-masing seperti itu. Karena ini juga menjadi program kita di BBK dan juga menjadi amanah dari tindak lanjut survei penilaian integritas. Harap ada ND-nya ya, ada ND-nya pada saat mengadakan penguatan ini seperti itu. Atau mungkin juga untuk supaya seluruh ini izin Pak Kepala untuk seluruh pegawai memahami tentang sistem pengendalian internal pemerintahan, izin mungkin nanti dari Kepatuhan Internal ada PKP begitu ya Pak ya? Oh iya.
Oh, siap. Siap. Nanti kami akan minta Pak Boni untuk slot PKP sistem pengendalian internal pemerintahan SPIP. Siap Pak Catur. SPIP sehingga Pak Boni di sebelah Pak Kepala yang ternyata ruangnya. Ya. Atau di ruang Pak Boni juga begini juga, enggak kan? Enggak Pak, enggak. Saya ngeliat tirainya ini tirai yang enggak versinya ya. Siap. Ini tirai bis malam Pak Catur, tirai bis malam ini. Siap. Ya. Siap Pak, insya Allah itu juga akan menjadi penilaian di BBK juga Pak Boni, kita selipkan. Untuk BBK kita terakhir dinilai oleh Kanwil kan akhir Maret ini ya Pak ya. Berarti kalau bisa PKP SPIP ini ya Senin atau Selasa gitu Pak, supaya bisa kita masukkan ke ininya, ke dia ya, ke penilaian ya. Ke penilaian seperti itu. Ya, bahwa kita sudah melakukan penguatan SPIP dengan memberikan PKP SPIP seperti itu. Ya. Senin aja Pak sekalian. Siap. Nah, Pak Boni nanti yang ini akan mengundang kami yang jadi narasumbernya Pak. Ya Pak Catur, di copy Pak. Ya. Nah, itu aja mungkin yang saya sampaikan. Silakan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya mau menyapa teman-teman Hanggar ini. Saya tadi agak kelewatan menyapa teman-teman Hanggar ini sebagai mantan kepala Hanggar di sini tahun 2005. Saya rasanya ada ikatan emosional sama teman-teman kepala Hanggar ini. Maksudnya begini, kebetulan saya ini belum ada yang kenal dengan kepala Hanggar kecuali Mas Eri Okto yang sering ngopi bareng di kantin ini. Jadi sedikit saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan di kepala Hanggar bahwa rekan-rekan ini adalah mukanya bea cukai gitu loh. Mukanya bea cukai di Hanggar karena pengguna jasa kita kan langsung melihat bagaimana Anda-Anda ini memberikan pelayanan, bagaimana Anda-Anda ini berperilaku di situ gitu. Jadi saya minta tolong betul kepada rekan-rekan ini untuk memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, juga perilaku yang terbaik gitu. Maksud saya karena saya juga mantan kepala Hanggar gitu, ya sedikit banyak saya alami lah. Saya tahu bagaimana seringkali lingkungan di Hanggar itu kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seringkali terjadi hal-hal yang mustahil, kadang-kadang entah dari pegawai perusahaan, entah dari orang luar, seperti itulah. Jadi tolong rekan-rekan Hanggar perhatikan betul hal ini gitu, karena ini bapak-bapak yang di Hanggar ini betul-betul sebagai mukanya bea cukai di perusahaan gitu, di depan pengguna jasa itu ya bapak-bapak Hanggar inilah perwujudan bea cukai itu seperti itu begitu. Saya rasa bisalah rekan-rekan menampilkan memberikan yang terbaik untuk pengguna jasa di Hanggar. Begitu aja Pak Catur, Mbak Reni, sedikit tambahan dari saya. Itu yang mungkin Hanggar, ada tanggapan dari rekan-rekan sekalian, monggo. Yang Hanggar mungkin ada perwakilan speak up ke Bapak ini. Hanggar siapa ini? Izin Pak Catur. Oh, Pak Erwin. Ini
Jagoan Neon ini. Sama, saya sama Pak Kepala Kantor, yang kenal cuma Eri Okto sama Jokori. Jokori udah di tempat saya sekarang. Jadi, untuk memperkenalkan diri, buat teman-teman Hanggar, ya saya seksi P2 di sini. Saya sudah merasakan bagaimana kerja di Bogor yang sama sistemnya, pengawasannya, pelayanannya di Cikarang. Cuman kalau secara penilaian, aktivitas dari Hanggar di sini kayaknya belum bisa menyamai aktivitas yang di Bogor. Bukan saya bilang bangga dengan Bogor, tapi enggak. Saya pengen Hanggar-Hanggar di Cikarang menjadi perwakilan agen intelijen bagi unit saya, gitu loh. Suplai informasi dari Hanggar yang kami perlukan, di mana Hanggar tidak bisa mengcover seluruh ruang pengawasan yang dia miliki karena keterbatasan sumber daya manusia, sedangkan banyaknya objek pengawasan yang dia lakukan. Mohon kiranya bantuannya, kami dengan kekurangan sumber daya juga untuk memantau seluruh aktivitas transaksional dari kawasan berikat. Dengan bantuan Hanggar-Hanggar sebagai agen intelijen kami, saya yakin BC Cikarang akan lebih hebat dari BC-BC dimanapun yang menggunakan fasilitas kawasan berikat, gudang berikat, PLB. Itu aja sih sebenarnya, dan minta interaksi yang aktif aja. Jadi teman-teman Hanggar, saya jamin kalau ada permasalahan di Hanggar, apabila emang benar hasil pemeriksaan kita, dan apalagi ada informasi dari Hanggar, saya akan sampaikan ke pimpinan, itu adalah informasi dari Hanggar. Bukan semata-mata menjadi kebanggaan saya, tapi kebanggaan kita semua sebagai warga keluarga di BC Cikarang. Itu aja, dan terima kasih. Ya, bagus Pak Erwin. Mungkin memang komunikasi di antara kita ini harus lebih terjalin dengan baik lah, rekan-rekan yang di luar dengan yang di dalam ini, yang di dalam kantor dan yang di luar kantor. Itu. Oke, lanjut. Ya, Ayo rekan-rekan mungkin yang di Hanggar nih, ya. Pak Eri Okto dan teman-teman silakan. Banyak ini Hanggarnya, ada Trisantoso, Pak Dodi, Pak siapa, Fajar Toto, terus banyak lah. Ayo monggo silakan. Speak up. Apa memang nggak ada permasalahan sama sekali di Hanggar ini? Nggak ada permasalahan atau? Nah, monggo. Saya Ahmad Naudin ya Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Jadi kalau permasalahan sih mungkin yang hal-hal kecil sih mungkin ada Pak, tapi bisa kami selesaikan. Namun kalau untuk yang mau disampaikan sampai saat ini juga kami belum dapat dari teman-teman Hanggar yang kira-kira untuk disampaikan dari tingkat pimpinan gitu. Jadi mungkin tadi ditawarkan suara-suaranya mana nih Hanggar, mungkin ya karena saya juga belum mendengar nih ada inilah kita begini saja Pak, kita begini saja belum mendengar dari Hanggar juga. Mungkin di kesempatan ini barangkali ada Hanggar yang mau menyampaikan langsung dengan pimpinan kita, dipersilakan. Termasuk saya juga, ya apa yang mau disampaikan ke pimpinan ya selama ini hal-hal ya kemungkinan ada saja, cuman bisa kami selesaikan. Jadi tidak ada hal yang mau diangkat ke atas. Namun apabila begitu juga dari teman-teman Hanggar, saya belum mendengar ada hal yang perlu diangkat ke atas. Barangkali ada yang mau disampaikan langsung di kesempatan ini, rekan-rekan Hanggar dipersilahkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Mohon izin Pak mau menyampaikan. Selama ini kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan ke atas, kemudian memang dan itu butuh arahan pimpinan, kita berkoordinasi dengan seksinya masing-masing.
Terus yang kedua juga saya kalau memang ada info, mohon izin Pak Erwin, kalau saya ada info yang untuk P2 biasanya saya juga langsung main ke lantai 3. Kemudian kalau bukan gini, kalau misalnya permasalahan itu hanya biasanya kalau ada permasalahan kita buka peraturan bareng dengan pengguna jasa. Yuk kita buka bareng, kita baca bareng aturannya gimana, nah itu kita dilaksanakan. Kalau memang ada hal yang perlu tidak disebutkan di peraturan, kita berkoordinasi dengan kepala seksi kita masing-masing. Ya, bagus ya. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Fajar. Ya memang kalau memang bisa diselesaikan di tingkat bapak-bapak ya, alhamdulillah terima kasih. Tapi begini pesan saya, jangan ragu-ragu kalau memang ada hal-hal yang perlu dieskalasi ke atas, ya jangan disimpan sendiri gitu. Kalau memang harus diangkat ya diangkat saja, enggak ada masalah. Nanti biar kepala seksinya, kemudian nanti kalau memang seksi PKC-nya ini ke saya, ya ayo, nggak ada masalah. Intinya komunikasi di antara kita ini harus bagus lah gitu, nggak usah ada sekat-sekat, nggak usah ragu-ragu lah, apa yang sampaikan aja. Begitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Rekan-rekan. Informasi Pak, kami kan per 3 bulan Pak ya, rolling pindah TPB per 3 bulan. Kebetulan saya sekarang di bawah Pak Robert ya, di bawah Pak Robert Simatupang. Jadi selama 3 bulan ini saya juga memang ada beberapa hal yang sudah saya konfirmasikan, saya laporkan ke Pak Robert untuk petunjuknya. Memang itu udah ada sekitar 3 kali lah. Jadi bukan berarti digenggam sendiri, tapi selama ada hal yang perlu disampaikan, dilaporkan pimpinan, saya juga melaporkannya. Mungkin ke Pak Robert saya sudah ada 3 kali lah minta petunjuk. Ya, terima kasih, bagus. Saya harapkan rekan-rekan Hanggar yang lain ya seperti itu juga lah. Mungkin yang lain monggo silakan. Ya, dari front desk tadi disinggung sama Pak Kepala tadi, front desk, ayo front desk. Izin menyampaikan dulu Pak Catur sedikit. Siap. Gini Pak Kantor, memang kita dari awal sudah menekankan hanggar-hanggar untuk koordinasi. Itu suaranya. Pak Anung ya? Iya Pak. Iya Pak Anung, tapi suaranya masih Pak. Nggak dengeran. Pak Anung lagi di atas gunung ya? Oh. Budian. Sehat Budian. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Halo, Tais. Ya, oke Pak Anung. Masuk. Ya. Terima kasih Pak Kantor atas waktunya. Untuk koordinasi antara hanggar itu memang dari awal kita menekankan ke hanggar Pak. Kalau ada permasalahan di hanggar, memang kita sarankan untuk langsung komunikasi langsung kepada kepala seksi kepala seksinya masing-masing. Malah justru kalau yang dibilang sama Pak Erwin, itu mereka harus lapor ke P2, justru tidak kita sarankan Pak. Kenapa? Karena ini ranahnya masih di ranah PKC. Tapi kalau mereka akan ngasih informasi ya silakan aja gitu. Tapi kita sarankan memang koordinasi tetap di internal kita di PKC, biar nanti untuk penyelesaian permasalahan itu lebih gampang karena ada di internal kita sendiri. Bukan begitu Pak Anung. Ntar dulu Pak Erwin belum selesai. Pak Anung ini. Pak. Nanti ini dicegah dulu. Iya, enggak maksudnya kalau masalah kita dulu. Tapi kalau dari kita ternyata bisa diselesaikan secara internal dari PKC ya kita selesaikan. Tapi kalau nggak bisa ya pasti akan kita serahkan ke Pak Erwin. Dengan menyerahkan ke Pak Erwin itu bukan langsung di hanggar. Hanggar itu bawahan saya, bukan hanggarnya Pak Erwin, kan gitu.
Selain ini juga kita sering koordinasi dengan hanggar-hanggar gimana untuk pelaksanaan kegiatan sehari-harinya. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Suaranya kurang ini. Kalau iya, Pak Anung, kalau Pak. saya sih menangkap apa yang disampaikan Pak Edwin tadi adalah mengharapkan hanggar-hanggar ini menjadi mata gitu, menjadi mata di lapangan. Jadi kalau ada something untuk segera disampaikan. Kalau saya sih nangkapnya seperti itu, bukan berarti melangkai PKC gitu. Kalau menurut saya sih, moga-moga silakan. Kalau saya beda, atasan langsungnya tetap segala sesuatu harus saya dulu baru menyampaikan ke Pak Erwin, Pak. Kalau nanti hanggar mau langsung lapor ke Pak Erwin, silakan aja. Silakan jadi anggotanya Pak Erwin, gitu aja, Pak. Makasih. Bukan Pak Anung. Kalau Pak Anung kan kalau ada laporan tentang pelayanan dan ada kejadian. Nah, kalau indikasi akan ada kejadian, maksud saya akan ada kejadian, belum tentu ada ya. Kita siap bantu gitu loh. Oh, tapi informasinya kalau kayak gitu beda informasinya Pak Erwin. Ya, kalau kayak gitu informasinya beda. Bukan laporan ya, saya bilang sebagai mata agen intelijen, Bang. Bukan agen pelayanan, bukan. Tetap anak buahnya Pak Anung. Tapi misalnya tiba-tiba kok ada mobil box yang naik standby, kan belum ada kejadian tuh. Nah, kabarin kita biar kita standby di luar. Kalau kayak gitu boleh Pak Erwin. Kalau hal seperti itu boleh. Tapi kalau udah kejadian-kejadian umpamanya ada permasalahan, lapornya ke P2 ya nggak pas juga. Lo gimana? Langsung sujon sih. Lo mau nambah? Hanggarnya mau nambah? Kasusnya mau nambah? Oke, lanjut Pak Kantor. Cuma clearin aja. Makasih. Pak Anung. Sehat, Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Pak Anung, saya boleh nggak tanya ke hanggar-hanggar juga nih? Kenapa? Ngapain? Masalah ini Pak, kita kan selalu konfirmasi ke PKC ya, masalah subkon yang kita, mereka ingin. Jangan langsung ke hanggar, ke kita dulu. Iya, saya kira gini, itu kan selalu ke PKC, cuman kan selama ini hanggar-hanggar itu kan pasti dikonfirmasi oleh PKC-nya masing-masing ya Pak. Tapi sampai saat ini itu kami tuh tidak pernah ada jawabannya. Misalnya kayak subkon tadinya masuk sekian, kok ada yang lebih kurang. Itu seharusnya kan ada konfirmasi dari hanggar-hanggarnya ke PKC ya segera gitu loh. Tapi sampai saat ini tuh tidak pernah ada jawaban ke kami. Itu kan bisa dijadikan. Ibu nanya ke PKC-nya aja Bu. Ibu nanya ke PKC-nya aja, ke seksinya. Iya, tapi itu makanya mungkin ada kendala dari hanggarnya. Kenapa mungkin PKC menanyakan ke hanggar, tapi ke kami pun tidak ada jawabannya gitu loh. Masih terbuka terus gitu masalahnya. Pernah saya tanya, misalkan, karena kesalahan dari, misalnya saya tanya PKC-nya nih ya, mungkin yang karena kesalahan dari perusahaan gitu. Perusahaannya katanya salah lah inilah, tapi harusnya saya cuma memberi saran, seharusnya lebih teliti lah kalau misalkan administrasinya tentang mungkin tidak ada kesalahan ya, tidak ada apa ya niat-niat apa, cuman lebih baik teliti lah. Jadi kalau itu tidak jadi pertanyaan kami gitu. Karena kalau kayak konfirmasi ke PKC-nya, ini karena begini, karena ini semua secara administrasi, tapi tidak terulang terus gitu. Apalagi tadi katanya Pak siapa 3 bulan sekali kan mereka rolling. Nah nanti kalau misalnya kan seperti itu kan susah mengkonfirmasinya gitu loh Pak. Ya saya cuma saran ke hanggar-hanggar lebih teliti lah kalau misalkan apalagi masalah pengembalian jaminan gitu. Karena kadang tidak sesuai, keluar berapa masuk berapa, ada selisih lebih ada selisih kurang gitu kan, sampai sekarang tidak ada jawaban ke kami gitu. Demikian ini, Pak, mohon di saat yang ini kan banyak faktor. Saya tanggapin sedikit dulu ya. Ya. Untuk hal seperti itu, Ibu koordinasinya langsung ke seksinya aja masing-masing. Karena apa? Karena untuk bikin
yang bikin perizinan, izin untuk subkon itu kan dari kepala seksi. Biar nanti bisa di cross check. Nanti kepala seksi akan nanya ke hanggarnya untuk pemasukan barang ini gimana, jumlahnya berapa. Nanti baru mereka akan lapor ke kita dan kita akan nota dinas ke Budian. Seperti yang saya bikin itu loh, Bu. Mungkin saya masukkan aja, jangan sampai terulang kembali. Dan tidak semuanya bisa dijawab, Pak, karena sampai sekarang masih ada beberapa yang tidak tertutup begitu. Tolong diinformasikan lagi, Bu, yang mana yang belum tertutup. Karena di kita ada seksi ada 9. Seksi ada 9. Seksi ada 9. Jadi kan kita juga harus koordinasi antar seksi nih. Beda dengan Budian kan cuma sendiri nih. Ya, jadi Japri, Bu, kan Japri. Sendiri ya. Japri, Bu. Kakak kecil ada tua itu Japri dong. Japri. Mungkin minta apa ya namanya langsung dari hanggarnya mungkin bisa menjelaskan ya kenapa sering terjadi kayak gitu ya. Boleh nggak Pak Anu? Maksudnya saya pengen mau. Boleh. Kalau kalau Ibu konfirmasi seperti itu boleh aja. Tapi kalau nekan-nekan ke hanggar untuk segera ini janganlah ke seksi aja. Seksinya aja. Budian, boleh main ke rumah nggak Budian? Wes tetangga nih. Gimana Pak tetangga nih? Pak Fajar. Suka begitu, kenapa tuh Pak Fajar? Sebenarnya saya pernah menerima konfirmasi seperti itu, misalnya ada surat dari Perben, kemudian diteruskan seksi ke hanggar jawab seksi. Sebenarnya mekanismenya yang pernah saya alami seperti itu, seperti di Printek. Di Printek itu kan pernah kejadian, jadi perbaikan mesin keluar, terus mesin itu X lokal, kemudian masuk lagi, begitu dicoba nggak bisa jalan, ya dikeluarin lagi, masukin lagi lah, itu di catatan emang kelihatan masuk 2 kali. Kelihatan kelebihan barang, padahal barangnya sama. Kemarin juga saya foto-foto lengkap, masuk keluarnya. Nah, seperti itu kejadiannya, jadi tetap ada makanya, dari apa misalnya surat dari Budian itu diteruskan ke kita. Yang pernah saya alami seperti itu. Iya, sebenarnya kelihatannya bukan karena kesengajaan gitu Pak. Itu tadi saya usul sebelum teliti sama hanggarnya gitu yang benar. Jadi tidak akan terjadi harus konfirmasi gitu. Siap. Sudah sehat Budian? Alhamdulillah saya kemarin masih positif, mungkin saya mau tes lagi Pak. Berarti saya di luar pagar aja ya nemuinnya ya. Iya. Itu hanggar yang belum jawab langsung dikunjungi sama Budian itu. Gimana? Sudah ya? Monggo, silakan yang lain. Ya. Ada. Kalau tidak ada lagi, mungkin ditutup saja, izin Pak. Itu siap. Monggo Mbak Reni. Mbak Reni monitor. Ini kalau memang tidak ada yang ingin menyampaikan lagi, insya Allah kan kita jam pimpinan ini periodik ya, periodik. Jadi bisa aja yang ingin menyampaikan, nanti di periodenya. Pak Kepala sempat menyampaikan seminggu sekali, kayak gitu. Tapi saya tawar jangan seminggu sekali dulu lah Pak. Lebih lama lagi dulu lah kayak gitu ya, ntar kita inilah. Siap ada dulu ya. Mbak Reni mana ini? Siap Dan. Oh ya, silakan ditutup Mbak Reni, kita lanjutkan atau melanjutkan ya, ini kan periodik ya. Jadi kita cukupkan yang sekarang ini,
Ini kan kita udah 1 jam ya. Saya kira efektif saja kita, artinya waktunya sedikit tapi ya continue seperti itu. Ya. Saya Mbak Reni. Baik. Terima kasih Bapak Kepala Kantor, Bapak Nasrul Fatah, Bapak Ibu Kepala Seksi, Bapak Ahmad Lautin, serta Bapak Fajar Toto atas arahan, aspirasi, serta masukan yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan semangat para pegawai dalam memberikan kinerja terbaik untuk organisasi, menjadikan Bea Cukai Cikarang sebagai kantor yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi, dapat meraih target-target yang telah ditetapkan untuk bea cukai yang makin baik. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini, Becik Ngantor Bea Cukai Cikarang ngobrol bareng ke para kantor. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bea Cukai. Makin baik. Satu keluarga makin baik. Izin, ada tautan absen di kolom chat, monggo diisi. Ya, sudah Pak Catur. Ya. Bukannya Pak Catur sudah absen nih dari nomor urut. Nah, itu ininya apanya, videonya dan sebagainya sudah. Ini apa sudah diturunkan, anggota udah ini semua Pak, udah saya bagi Pak. Nomor urut sekian sampai sekian sini. Nah, Pak Anung tadi nomor urut berapa ini? Nggak ada nomor urutnya, lewat ini. Absen lagi mestinya Pak Catur. Siap. Jangan kenceng-kenceng lah Pak Anung, kendor kenceng gitu loh. Nggak ada, soalnya di tempat saya nggak bisa dibuka. Ya udah izin live dulu ya Pak Anung ya semuanya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.